Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Bagus Ananta Suradiputra, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membahas mengenai materi vektor di R2. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita bahas mengenai peta konsepnya. Vektor di R2 kali ini akan saya bagi menjadi 3 pembahasan, yaitu penyajian vektor, operasi aljabar pada vektor di R2, dan panjang vektor. Untuk penyajian vektor dibagi lagi menjadi 3, yaitu vektor satuan, vektor posisi, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Untuk operasi aljabar pada vektor di R2 akan dibagi lagi menjadi 4, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan kesamaan dua buah vektor. Penyajian vektor. Pada penyajian vektor ini, yang pertama akan saya bahas yaitu vektor posisi. Vektor posisi merupakan suatu vektor yang memiliki titik pangkal pada pusat koordinat kartesius dan berujung di suatu titik atau X dan Y. Untuk pusat koordinat kartesius itu adalah 0,0 ya teman-teman. Nah, pada gambar kita dapat lihat bahwa vektor P itu berpangkal pada 0,0 pada pusat kartesius dan ujung vektor P itu berada pada titik 4,2. Untuk vektor R itu berpangkal pada 0,0 dan berujung pada 2,4. Selanjutnya akan masuk ke vektor satuan. Pengertiannya yaitu vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan. Rumusnya yaitu A sama dengan M per M yang memiliki tanda seperti tanda mutlak. Keterangannya yaitu A itu adalah vektor satuan itu sendiri, M adalah vektor M, dan M yang memiliki tanda seperti tanda mutlak yaitu panjang vektor M. Vektor satuan yang tegak lurus disebut vektor baris. Pada R2 terdapat 2 vektor baris yang dapat dibilang sebagai basis, yaitu I atau 1,0 dan Y yaitu 0,1. Selanjutnya ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Definisinya yaitu sebuah vektor W dapat dikatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai Vn jika W dapat dinyatakan sebagai K1 V1, K2 V2 hingga Kn Vn, di mana K itu adalah skalar dan V biasanya beranggotakan atau dilambangkan dengan I dan J. Contoh penulisan vektor dalam bentuk kombinasi linear, salah satu contohnya yaitu sebagai berikut, yaitu 7i, 4i tambah j, dan i tambah 5j. Selanjutnya kita masuk ke operasi aljabar pada vektor di R2. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Penjelasannya yaitu vektor P sama dengan AB dan vektor Q sama dengan CD. Kita anggap begitu ya teman-teman. Nah, maka vektor P dan ditambah vektor Q itu sama dengan A ditambah C dan B ditambah D. Contohnya yaitu jika vektor M sama dengan 7 dan 5 dan vektor N sama dengan min 2 dan 3, tentukan M ditambah N. Nah, pembahasannya tentu saja tinggal 7 ditambah min 2 dan 5 ditambah 3, yaitu 5 dan 8. Jadi M ditambah N sama dengan 5 dan 8. Yang kedua yaitu pengurangan vektor. Jika vektor P sama dengan AB dan jika vektor Q sama dengan CD, maka vektor P dikurang vektor Q sama dengan A dikurang C dan B dikurang D. Untuk contoh soal sangatlah mirip dengan penjumlahan vektor, jadi sepertinya saya tidak perlu membahas bagian ini lagi. Perkalian skalar dengan vektor.
Pada dasarnya, perkalian skalar dengan vektor dilakukan dengan mengalihkan semua unsur vektor yang ada dengan skalar. Nah, misal diketahui vektor P itu sama dengan A dan B. Dan ada suatu skalar yang dilambangkan dengan S. Maka SP sama dengan SA dan SB. Nah, S ini mengalihkan unsur-unsur vektor P itu. Unsur-unsur vektor P kan A dan B. Nah, jadi makanya menghasilkan SA dan SB. Untuk contoh soal, jika diketahui M sama dengan 9 dan 4, tentukan 4M. Nah, di sini kita semua dapat lihat bahwa 4 adalah skalarnya. 4 ini dikalikan dengan vektor M, yang dimana 4 dikalikan dengan unsur-unsur vektor M itu. Unsur-unsur vektor M itu apa? Unsur-unsur vektor M yaitu 9 dan 4. Jadi 4 dikali 9 dan 4 dikali 4. 4 kali 9 sama dengan 36 dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi vektor 4M sama dengan 36 dan 16. Selanjutnya kita masuk ke kesamaan dua vektor. Nah, ada dua jenis kesamaan dua vektor, yaitu secara geometri dan secara aljabar. Yang pertama kita bahas secara geometri. Nah, sebenarnya sangat simpel banget konsepnya, yaitu kedua vektor secara geometri dikatakan sama jika panjang dan arah vektor tersebut sama. Selain itu, berarti vektor tidak dapat dikatakan sama jika selain panjang dan arahnya itu sama. Nah, misalkan kalau panjang vektor A itu lebih panjang daripada vektor B, tapi arahnya sama. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai dua vektor yang sama. Nah, di sini sudah diberikan gambar bahwa vektor A dan vektor B ini sama-sama arahnya ke kanan dan panjangnya juga sama. Jadi dapat dikatakan vektor A sama dengan vektor B. Selanjutnya secara aljabar. Secara aljabar, kedua vektor dikatakan sama apabila unsur-unsurnya sama. Unsur-unsurnya sama itu seperti apa? Misalkan vektor P itu unsur-unsurnya P1 dan P2. Dan vektor Q itu unsur-unsurnya Q1 dan Q2. Nah, apabila kan kita sekarang mau menganggap bahwa vektor P dan vektor Q ini sama, maka unsur-unsurnya yaitu P1, P2, Q1, Q2 itu harus saling sama, tapi P1 harus sama dengan P1 dan P1 harus sama dengan Q1 dan P2 harus sama dengan Q2. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau P1-nya 2, ya Q1-nya harus 2. Kalau P2-nya 4, ya Q2-nya harus 4, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu panjang vektor. Pengertiannya yaitu panjang vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung suatu vektor. Rumusnya yaitu M yang memiliki tanda mutlak sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, coba teman-teman bisa mundurin lagi video ini. Teman-teman dapat melihat bahwa M yang memiliki tanda mutlak ini adalah salah satu komponen dari rumus A sama dengan M per M yang memiliki tanda mutlak tadi, yaitu rumus untuk menentukan vektor satuan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh mengenai panjang vektor. Diketahui vektor A itu sama dengan 3 dan 4, tentukan panjang vektor A. Penyelesaiannya yaitu M yang memiliki tanda mutlak sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya itu 3 kuadrat dan Y kuadratnya itu adalah 4 kuadrat. Nah, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 dan 4 kuadrat adalah 16.
dijumlahkan menjadi 25, jadi akar 25 sama dengan 5. Akar 25 itu adalah 5. Nah, jadi panjang vektornya itu adalah 5. Selanjutnya saya akan memberikan latihan soal. Diketahui vektor P sama dengan 5 dan 1 dan vektor Q sama dengan 6 dan 8. Tentukan P ditambah Q, P dikurang Q, panjang vektor P, dan 3P ditambah 4Q. Nah, sekian saja presentasi dari saya pada video ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan dan banyak kata-kata yang kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap kedepannya saya dapat membuat video pembelajaran ini dengan lebih menarik dan lebih memiliki manfaat daripada video yang sebelum-sebelumnya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Semangat semua!